Jika saya berencana akan membuat sebuah channel di tahun ini, maka inilah 7 langkah yang akan saya lakukan. Mari kita bahas satu persatu. Langkah yang pertama disebut dengan reverse engineer. Reverse engineer adalah sebuah langkah atau sebuah proses sebelum Anda benar-benar merekam video untuk konten Anda. Pada langkah ini, teman-teman tanyakan pada diri sendiri, sebenarnya channel ini dibuat untuk siapa? Kesalahan yang sering kita buat adalah kita mentargetkan channel kita untuk semua orang. Padahal jika kita mentargetkan untuk semua orang, sebetulnya kita tidak mentargetkan siapa-siapa. Jadi teman-teman pertama harus bisa menjawab channel teman-teman ini sebenarnya untuk siapa, atau target audiens teman-teman itu sebetulnya siapa. Pertanyaan selanjutnya adalah manfaat apa yang bisa diberikan oleh channel saya kepada penonton. Misal Anda akan membuat sebuah channel tentang ulasan tempat wisata. Apa yang orang inginkan dari sebuah channel dengan ulasan tempat wisata? Jika pertanyaan itu sudah terjawab, oke, akan kita buat videonya, misalkan dengan judul Wisata Alam dengan View Telaga yang Jernih. Setelah menemukan judul ini, teman-teman akan melis apa saja yang mereka ingin ketahui, misalkan HTM-nya, rute medan jalannya, kemudian ada fasilitas apa saja di tempat wisata tersebut. Dengan kita bisa menjawab semua pertanyaan di fase pertama ini, maka kita akan sudah siap ketika akan membuat videonya. Artinya kita sudah punya rencana yang matang ketika akan membuat sebuah video. Mungkin teman-teman pernah dengar sebuah pepatah yang mengatakan, jika Anda gagal merencanakan, maka Anda berencana untuk gagal. Jika teman-teman sudah menemukan tujuan dan manfaat apa yang akan diberikan oleh channel, serta mengetahui dengan jelas siapa sebenarnya target audiens teman-teman, sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu riset. Di tahap riset ini meliputi riset mengenai keyword atau kata kunci apa yang dicari oleh penonton. Berapa banyak volume pencarian dari kata kunci yang kita target. Kemudian kita harus tahu seberapa besar persaingannya. Untuk melakukan riset ini, teman-teman bisa menggunakan website vidIQ. Kita juga bisa memanfaatkan kolom pencarian YouTube untuk menemukan frasa dari kata kunci yang kita miliki. Di sini kita akan melihat beberapa frasa dari kata kunci wisata alam dengan view telaga yang jernih. Nanti di bawahnya YouTube akan menyarankan secara otomatis beberapa ide dari kata kunci yang kita miliki. Selanjutnya kita akan meriset kompetitor yang ada di YouTube. Seperti apa video mereka, konsepnya seperti apa, kemudian berapa lama videonya. Setelah itu kita amati thumbnail apa yang mereka gunakan, gayanya seperti apa. Lalu kita amati judul yang mereka gunakan itu seperti apa. Memang perlu waktu yang tidak sebentar sebelum kita masuk ke proses pembuatan video. Tapi ini adalah strategi untuk menang sebelum pertarungannya itu dimulai. Jadi ketika kita akan membuat videonya, kita sudah lebih siap dan punya pengetahuan mengenai apa yang akan kita buat, dan kita sudah mempunyai strateginya. Setelah kedua step di atas dilalui, saatnya kita masuk ke pembuatan video atau recording. Di tahap ini teman-teman akan memiliki langkah yang jelas dan pasti karena telah melewati tahap reverse engineering yang pertama. Teman-teman akan bisa membuat video yang lebih berkualitas, kemudian bisa membuat penonton lebih tertarik nantinya. Selain itu, teman-teman juga bisa menyampaikan manfaat yang lebih jelas di dalam video, yang pastinya itu akan menyenangkan untuk ditonton. Intinya, setelah teman-teman melewati tahap reverse engineer di atas, teman-teman bisa menyajikan video yang efisien, menyenangkan, tidak bertele-tele, dan to the point, sekaligus memberikan manfaat yang besar untuk penonton. Setelah tahap recording video selesai dan editing sudah rampung, saatnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu tahap rilis video. Di tahap yang satu ini, teman-teman harus bisa memastikan untuk membuat judul yang menarik, desain thumbnail yang menarik, kemudian isi beberapa baris deskripsi, kemudian isi tag. Pastikan kata kunci yang ditarget terdapat pada judul, deskripsi, dan tag, kemudian dipublish. Seringkali kita membuat kesalahan di tahap ini. Kadang kita sudah merasa malas untuk melakukan hal-hal di atas. Apalagi jika melihat ke proses reverse engineer yang memerlukan waktu yang tidak sebentar. Tapi teman-teman harus memiliki ekstra energi untuk melakukan ini, agar video yang telah dibuat capek-capek tadi itu tidak menjadi sampah di YouTube. Artinya, video teman-teman memang harus dapat ditemukan di YouTube dengan cara mengoptimalkan hal-hal di atas tadi. Jika keempat step di atas sudah dilakukan dengan benar, kini saatnya kita men-trigger algoritma YouTube untuk bekerja. Dan kita masuk ke tahap kelima, yaitu ranking dan roket. Artinya apa? Jika kita telah mendesain thumbnail dengan menarik, maka akan menghentikan sejenak mata penonton. Kemudian dia akan tertuju ke judul video kita. Jika itu menarik perhatiannya, dia pasti akan mengklik dan menonton video kita. Selanjutnya dia akan meneruskan menonton karena kita telah mempersiapkan isi video dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal untuk penonton. Akhirnya membuat penonton betah melihat video kita sampai akhir, yang membuat retensi video kita akan menjadi tinggi.
Ketika hal itu terjadi, maka boom, inilah yang disukai oleh algoritma YouTube. Alhasil, video teman-teman akan terus direkomendasikan di YouTube karena algoritma YouTube menyukai hal yang semacam ini. Sisanya biarkan YouTube bekerja, merekomendasikan video Anda ke lebih banyak penonton. Sebelum lanjut ke step berikutnya, jangan lupa subscribe channel Gaptek Nation, berikan like, komen, dan share setiap videonya. Setelah video selesai di-upload, sekarang kita masuk ke tahap 6, yaitu adalah review. Jika berbicara tentang review, kita akan berbicara tentang analitik. Kita akan melihat bagaimana posisi video yang telah dipublish tadi. Apakah dia menempati posisi 1 dari 10 atau dia menempati posisi ke-10 dari 10 video sebelumnya. Jika video tersebut menempati posisi 1 dari 10 video sebelumnya, maka dia menunjukkan posisi yang sangat baik. Jika hal ini yang terjadi, itu menunjukkan pertanda yang bagus. Perbanyak videonya dan tingkatkan lagi kualitasnya. Jika video ini menempati posisi 10 dari 10 video sebelumnya, maka itu pertanda yang tidak bagus. Dari sini kita bisa mengkoreksi apa yang harus diperbaiki dan akan ditingkatkan lagi di video yang selanjutnya. Kuncinya adalah bagaimana saya bisa lebih baik dan meningkatkan kualitas konten saya untuk konten-konten selanjutnya. Jika ke-6 step di atas sudah dilakukan, maka kita akan masuk ke step yang ke-7, yaitu adalah step repeat. Pada proses repeat ini kita akan dituntut dengan berbagai macam keadaan. Kita harus sabar, kita harus konsisten dan terus berusaha. Dan jangan melupakan kekuatan dari doa. Insya Allah, suatu saat nanti akan ada momentum untuk channel teman-teman akan melesat dan menduduki peringkat yang bagus di YouTube. Jika teman-teman belum tahu cara riset kata kunci dan masih bingung untuk mencarinya, teman-teman bisa mengklik di video yang satu ini. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.